Sejarah seringkali menghadirkan kisah-kisah yang penuh warna, terkadang menggugah rasa ingin tahu, dan di lain sisi, memunculkan pertanyaan mendalam. Salah satu babak yang jarang diulas adalah hubungan antara Nazi Jerman dan beberapa tokoh Muslim di masa Perang Dunia II. Sebuah cerita yang tampaknya penuh kontradiksi, mengingat ideologi keduanya sangat berbeda. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang kompleks, mengungkap fakta-fakta dan memahami bagaimana aliansi ini terbentuk, apa tujuannya, serta bagaimana akhir dari kisah tersebut. Mari kita simak bersama-sama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Pada masa Perang Dunia II, Adolf Hitler dan rezim Nazi berupaya mencari sekutu di berbagai belahan dunia untuk memperkuat posisi mereka melawan musuh-musuh utama seperti Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan komunitas Yahudi. Salah satu upaya tersebut adalah menjalin hubungan dengan dunia Arab dan Muslim yang memiliki kepentingan dan musuh bersama. Pada puncak perang, tahun 1941 hingga 1942, ketika tentara Jerman memasuki wilayah berpendudukan Muslim di Balkan, Afrika Utara, Crimea, dan Kaukasus, dan mendekati Timur Tengah lalu Asia Tengah, Berlin mulai melihat Islam sebagai faktor signifikan secara politis. Nazi Jerman melakukan upaya besar untuk mempromosikan aliansi dengan dunia Muslim guna melawan pihak yang mereka anggap sebagai musuh. Salah satu tokoh sentral dalam hubungan antara Nazi Jerman dan dunia Islam adalah Muhammad Amin al-Husseini yang menjabat sebagai Mufti Agung Yerusalem dari tahun 1921 hingga 1948. Al-Husseini dikenal sebagai nasionalis Arab Palestina yang menentang Zionisme dan pendirian negara Yahudi di Palestina. Pada 28 November 1941, Al-Husseini bertemu dengan Adolf Hitler di Berlin. Dalam pertemuan tersebut, Al-Husseini meminta dukungan Jerman untuk kemerdekaan Arab dan penolakan terhadap pembentukan tanah air Yahudi di Palestina. Hitler menyatakan, tujuan utamanya adalah penghancuran elemen Yahudi yang tinggal di wilayah Arab di bawah perlindungan kekuatan Inggris. Selama Perang Dunia II, rezim Nazi berusaha memanfaatkan sentimen anti-Inggris dan anti-Yahudi di kalangan Muslim untuk mendukung tujuan perang mereka. Seperti yang sudah disebutkan di atas, salah satu tokoh kuncinya adalah Haji Amin al-Husseini, yaitu Mufti Agung Yerusalem, yang melarikan diri ke Berlin dan bekerja sama dengan Nazi. Al-Husseini menyiarkan seruan melalui radio kepada dunia Muslim untuk memberontak melawan sekutu dan mendukung poros. Selain propaganda melalui siaran radio, Nazi juga merekrut puluhan ribu Muslim ke dalam unit militer mereka. Tentara Wehrmacht dan SS paramiliter merekrut Muslim dari berbagai wilayah termasuk Balkan, Crimea, dan Kaukasus. Untuk menarik minat para rekrutmen Muslim, pejabat militer Jerman memberikan berbagai konsesi agama seperti mencabut larangan penyembelihan ritual yang sebelumnya dilarang oleh hukum perlindungan hewan tahun 1933. Nazi terus berupaya untuk mendekati dunia Islam. Nazi Jerman melakukan berbagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan dari dunia Islam. Pada awal tahun 1941, Wehrmacht mendistribusikan buku pegangan militer berjudul Islam untuk melatih tentaranya agar berperilaku benar terhadap populasi Muslim. Di wilayah pendudukan, otoritas Jerman membangun kembali masjid, aula sholat, dan madrasah yang sudah dihancurkan oleh rezim sebelumnya, serta mengizinkan kembali ritual keagamaan dan perayaan untuk melemahkan pengaruh musuh mereka. Selain itu, otoritas militer Jerman melakukan upaya ekstensif untuk mengkooptasi pejabat Islam. Propaganda Jerman di wilayah Timur, Balkan, dan Afrika Utara mencoba menggunakan retorika keagamaan, kosakata, dan ikonografi untuk memobilisasi umat Islam. Mereka berusaha mempromosikan rezim Nazi sebagai pelindung Islam dan sekutu alami dalam perjuangan melawan musuh bersama seperti Inggris, Uni Soviet, Amerika, dan Yahudi. Upaya-upaya ini menunjukkan bagaimana rezim Nazi berusaha memanfaatkan dinamika politik dan keagamaan di dunia Islam untuk keuntungan strategis mereka selama Perang Dunia II. Walaupun demikian, hubungan ini didasarkan pada kepentingan bersama yang sementara dan tidak mencerminkan keselarasan ideologis yang mendalam antara kedua belah pihak. Hubungan antara rezim Nazi Jerman dan beberapa tokoh serta kelompok Muslim selama Perang Dunia II memang menimbulkan pertanyaan mengingat perbedaan ideologi yang signifikan antara keduanya. Nazi Jerman menganut ideologi supremasi rasial yang menekankan keunggulan ras Arya, sementara Islam mengajarkan kesetaraan dan perdamaian. Namun, aliansi sementara ini terbentuk terutama karena adanya musuh bersama dan kepentingan strategis yang saling menguntungkan.
Pertanyaannya, bukankah rasisme Nazi merupakan hambatan utama untuk berkolaborasi dengan umat Islam? Hitler telah mendalilkan status rasial orang-orang non-Eropa dalam bukunya Mein Kampf. Namun setelah berkuasa, dia menjadi lebih pragmatis. Orang-orang Turki non-Yahudi, Iran, dan Arab dibebaskan secara eksplisit dari diskriminasi rasial. Dan itu kebijakan resmi pada tahun 1930-an. Setelah ada intervensi diplomatik dari pemerintah di Teheran, Ankara, dan Kairo. Selama berlangsungnya perang, Nazi Jerman menunjukkan kebijakan pragmatis yang sama. Bagi semua perwira Jerman berlaku aturan. Umat muslim di mana-mana harus diperlakukan sebagai sekutu. Salah satu faktor utama yang memfasilitasi kerjasama ini adalah adanya musuh bersama, yaitu Inggris, Prancis, dan komunitas Yahudi. Banyak negara Arab pada masa itu berada di bawah kolonialisme Inggris dan Prancis, sehingga mereka mencari cara untuk melawan penjajahan tersebut. Di sisi lain, Nazi Jerman berusaha melemahkan kekuatan sekutu dengan mencari sekutu di wilayah Timur Tengah dan dunia Islam. Kesamaan kepentingan ini menjadi dasar bagi terbentuknya aliansi pragmatis antara kedua belah pihak. Memang terdapat perbedaan ideologi yang mendasar. Kerjasama ini lebih didasarkan pada pragmatisme daripada keselarasan ideologis. Beberapa pemimpin Nazi seperti Adolf Hitler dan Heinrich Himmler mengungkapkan rasa hormat mereka terhadap Islam, melihatnya sebagai agama yang kuat dan agresif, berbeda dengan pandangan mereka terhadap agama lain yang dianggap lemah. Namun, penghormatan ini lebih bersifat strategis untuk memobilisasi dukungan Muslim daripada mencerminkan keselarasan ideologis yang sejati. Para sejarawan dan pakar melihat hubungan ini sebagai aliansi yang didasarkan pada kepentingan bersama yang sementara. Mereka menekankan, memang ada kerjasama taktis antara Nazi Jerman dan beberapa tokoh Muslim. Hal ini tidak berarti ada keselarasan ideologis antara keduanya. Sebaliknya, hubungan ini lebih mencerminkan upaya kedua belah pihak untuk memanfaatkan situasi geopolitik demi keuntungan masing-masing. Di sisi umat muslim, orang tidak bisa menggeneralisasi beberapa sekutu muslim rezim Nazi. Yang terpenting adalah Mufti Yerusalem yang terkenal memang bersikap anti-Yahudi seperti Nazi. Tapi di zona perang di Balkan, Afrika Utara, dan wilayah timur, situasinya lebih rumit. Di banyak daerah ini, Muslim dan Yahudi telah hidup bersama selama berabad-abad. Dalam beberapa kasus, umat Islam akan membantu tetangga Yahudi mereka, misalnya menyembunyikan mereka dari kejaran tentara Jerman. Memang ada unit-unit militer yang terdiri dari Muslim yang beroperasi di bawah komando Jerman. Keterlibatan umat Islam dalam kekerasan yang dilakukan oleh Nazi tidak bersifat menyeluruh. Di beberapa wilayah, komunitas Muslim justru membantu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penangkapan dan deportasi Nazi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak Muslim yang menolak kekejaman Nazi dan memilih untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, sekali lagi ditekankan, adanya upaya kerjasama antara Nazi dan beberapa tokoh Muslim. Hubungan ini bersifat sementara dan didasarkan pada kepentingan pragmatis. Perbedaan ideologi dan nilai-nilai antara kedua belah pihak membuat aliansi ini rapuh dan tidak berkelanjutan. Seiring berjalannya perang, tujuan utama dari kerjasama ini yaitu melemahkan kekuatan sekutu di wilayah Muslim. Tidak sepenuhnya tercapai. Upaya propaganda dan rekrutmen dampaknya terbatas dan tidak signifikan dalam mengubah jalannya perang. Setelah kekalahan Nazi pada tahun 1945, hubungan ini pun berakhir tanpa meninggalkan pengaruh yang berarti dalam hubungan antara dunia Islam dan Barat. Lantas, bagaimana sikap para ulama dalam menanggapi situasi ini? Sikap ulama terhadap kerjasama dengan Nazi bervariasi. Beberapa tokoh seperti Haji Amin Al-Husaini, Mufti Agung Yerusalem, aktif mendukung Nazi karena melihat kesempatan untuk melawan kolonialisme dan Zionisme. Namun, banyak ulama lainnya yang tidak sepakat dengan aliansi tersebut, mengingat perbedaan ideologis yang mendasar dan kekejaman rezim Nazi. Secara umum, tidak ada konsensus di kalangan ulama mengenai dukungan terhadap Nazi. Hubungan antara Nazi Jerman dan dunia Islam selama Perang Dunia II menunjukkan bagaimana kepentingan politik dan militer dapat mempengaruhi aliansi yang terbentuk. Meskipun didasarkan pada musuh bersama, hubungan ini tidak bertahan lama dan meninggalkan dampak yang signifikan dalam sejarah politik dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, hubungan ini pun meninggalkan jejak yang kompleks dalam sejarah, terutama terkait dengan pandangan terhadap Zionisme dan pembentukan negara Israel. Demikianlah sejarah hubungan unik dan penuh tanda tanya antara Nazi Jerman dan beberapa tokoh Muslim di masa lalu.
Sejarah ini mengajarkan kita bahwa hubungan antar bangsa atau antar kelompok seringkali tidak sesederhana yang terlihat, dan kadang-kadang pragmatisme politik mengalahkan nilai-nilai fundamental. Namun, sebagai umat manusia, kita selalu punya tanggung jawab untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di atas segalanya. Semoga video ini menjadi pelajaran dan renungan bagi kita semua untuk terus menjaga perdamaian dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.